Kelihatan belum? Udah kelihatan, Kak? Oke. Oke, gue mulai ya. Nanti kalau misalnya kalian ada yang bingung atau gue ngomongnya kurang jelas, nanti tinggal potong aja. Oke, kita mulai dari nomor 1 kali ya. Oh ya, sebelumnya kalau mau brief overview sebentar, ini pokoknya materi-materi di MK setelah UAS itu lebih ke template sih. Jadi kalian yang penting ngerti aja rumus yang mau dipakai tuh apa aja yang dari asistensi. Terus nanti soal-soalnya tuh mirip-mirip juga sama soal asis juga. Jadi bisa pokoknya nanti kayak tinggal latihan soal aja gitu. Oke, kita mulai ya. Nomor 1. Nomor 1 ini lebih nanya tentang kayak ada 3 skenario, terus hasilnya tuh apa aja sih di tiap 3 skenario itu gitu kan. Nah, kalau gue baca soalnya dulu ya. Jadi nomor 1 ini ada PT Kolamakara has a project yang bernilai 900.000, cost-nya 900.000, dan tahunnya itu berapa lama itu 5 tahun, dengan salvage value-nya itu 130.000. Dan project ini di depreciation dengan menggunakan straight line to zero, berarti nanti di tahun kelima nilainya jadi 0. Dan required return-nya adalah 14% dan tax rate-nya 34%. Sales-nya ini akan diproyeksi menjadi sales-nya itu terjual 2.300 unit per tahunnya dengan harga per unitnya itu $400 dan variable cost-nya $200, fixed cost-nya 150.000, dan depreciation expense-nya 180.000 per tahun. Terus diketahui lagi juga initial net working capital-nya itu sebesar 50.000. Oke, jadi kalau misalnya udah ada ketemu soal kayak gini, tinggal tulis aja diketahuinya apa aja gitu. Nah, terus sekarang kita lihat soalnya. Soalnya ini ditanyain skenario analisis. Berapa sih sales-nya, unit sales-nya, quantity sales-nya, price-nya, variable cost-nya, dan fixed cost-nya jika antara base dan upper dan base dan worst case-nya itu 7% gitu. Ini pasti diketahui sih 7%-nya, jadi nggak usah takut 7% dapat dari mana. Terus jadi dia nanya upper dan lower bounds-nya berapa sih, terus NPV untuk base case-nya berapa, dan untuk base dan worst case-nya itu NPV-nya berapa gitu. Oke, jadi gimana cara jawabnya? Pertama kita bikin dulu tabelnya. Tabel 3 tabel kan, karena ada 3 skenario, itu dasarnya yang diketahui, lalu best case-nya yang terbaik, dan worst case-nya kalau misal terburuk gimana. Nah, dari yang diketahui itu base case-nya, jadi kita tinggal tulis aja. Tadi kan diketahui tuh 2.350 sales quantity-nya, unit sales-nya, jadi tulis 2.350. Terus price-nya juga diketahui 400. Terus variable cost-nya juga diketahui 200, sama fixed cost-nya 150.000. Terus gimana cara kita nentuin base case dan worst case-nya? Tinggal pakai rentang yang 7% yang diketahui dari soal. Jadi kalau base case kan berarti itu menggambarkan keadaan yang bagusnya. Berarti kalau untuk unit sales-nya berarti kita mengharapkan kalau di base case-nya unit sales-nya akan naik gitu kan. Makanya dikali 7%. Jadi 2.350 dikali 1 tambah 7%. Dan begitu juga untuk worst case-nya, karena worst case itu umpamanya keadaan lagi downside ekonomi gitu, jadi makanya penjualannya berkurang 7%, jadi tinggal 1 dikurang 7%, jadi dapat 2.100, kayak gitu. Nah, begitu juga untuk price-nya. Kalau price kan berarti kalau misalnya di base case kita umpamanya keadaan lagi bagus, jadi harga naik. Makanya 1 ditambah 7%, jadi 400 tambah 1 tambah 7%, jadi 428. Gitu juga untuk worst case. Bedanya dengan cost. Kalau cost kan kalau misalnya cost tuh kebalikannya. Jadi kan kalau base case berarti kan ekonomi lagi bagus, makanya cost-nya juga dianggap jadi lebih turun kan, biar lebih menguntungkan. Makanya 1 dikurang 7% gitu. Dan fixed cost-nya juga sama, tinggal 150.000 dikali 1 dikurang 7%. Kayak gini rumusnya.
Kalau sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah paham sini? Suara gue kedengeran kan ya? Oke, udah. Gue lanjut ya. Oke. Gue lanjut ya. Nah, sekarang kan ditanyain NPV-nya berapa. Nah, untuk dapat NPV, ini rumus NPV-nya. Ini rumus NPV. Rumus NPV itu operating cash flow dikali present value-nya dikurang cost, yaitu initial outlay. Karena rumusnya begini, maka kita harus cari operating cash flow-nya kan. Nah, gimana cara nyari operating cash flow-nya? Operating cash flow itu didapat dari net income ditambah depresiasi. Jadi ini mirip sama waktu belajar AK1 kan belajar cash flow tuh, cara bikin cash flow, cara bikin operating cash flow. Cara bikin operating cash flow kan dapat dari net income ditambah depre. Nah, terus jadi gimana sih cara ngitung net income-nya kan? Jadi cara hitung net income-nya mirip kayak hitung di income statement biasa. Jadi sales dikurang cost yang ada sama dengan EBIT. Terus EBIT kan earning before interest tax. Jadi tax-nya karena di sini nggak diketahui interest, jadi langsung ke tax. Terus dikurangin jadi dapat net income. Nah, kayak gitu aja sih pokoknya rumusnya gitu. Jadi tinggal masukin lagi aja angka-angkanya. Jadi kan salesnya kan 940.000, ini didapat dari mana? Dari price dikali quantity. Price kan kita udah hitung masing-masing, price-nya 400 dan quantity-nya 2.350. Jadi tinggal dikaliin aja dapat 940.000. Begitu juga untuk variable cost dan fixed cost-nya kan variable cost karena per unit jadi dikali unitnya 200 dikali 2.350. Dan untuk fixed cost-nya karena fixed cost-nya langsung per total unit jadi nggak usah dikali unit lagi, jadi 150.000. Dan jangan lupa depresiasinya, kita nggak usah ngitung pakai rumus depresiasi karena di soal udah diketahui 180.000, jadi tinggal ini aja, tinggal masukin dikurangin semua, dapatlah 140.000. Tapi kan terus kita harus hitung tax-nya. Jadi tax-nya itu karena diketahui di soal 34%, jadi tinggal 34% dikali earning-nya kita berapa, jadi 47.000. Dan dikurangin pajak jadinya 92.000. Kayak gitu cara dapat net income. Begitu juga untuk base case dan worst case-nya. Tinggal sales-nya yang kita tadi udah hitung price dan quantity, dan ke bawahnya gitu sama. Oke, gue lanjut ya. Nah, kita udah dapat net income. Sekarang kita tinggal cari operating cash flow-nya. Gimana cara operating cash flow-nya? Tinggal net income ditambah depre. Kenapa harus ditambah depre? Karena kan ini kan cash flow, ini dalam bentuk cash. Depre itu kan sebetulnya kita nggak mengeluarkan cash kan. Jadi makanya sedangkan dalam menghitung net income kita ngurangin depresiasi. Makanya untuk menghitung berapa banyak sih cash yang kita terima dari operasi kita harus hitung balik deprenya. Jadi net income ditambah depresiasi gitu. Gimana cara ngitungnya? Tinggal ditambahin aja kan net income ditambah 180.000, jadi 272. Begitu juga untuk base case dan worst case-nya. Nah, kalau udah dapat OCF-nya, tinggal masukin rumus lagi aja, rumus yang di sini. Ini kelihatan kan ya? Rumusnya ini. Jadi operating cash flow dikali 1 dikurang 1 tambah R, pangkat tahunnya berapa dibagi R. Kalau mau gampang, karena ini rumusnya kan kelihatan ribet nih, mendingan kita breakdown satu-satu. Bentar. Nah, kita breakdown satu-satu. Jadi ini tuh kan sama dengan present value untuk ngitung bunganya aja. Bukan. Oh iya benar, bunganya aja. Jadi kita hitung PV/IVA-nya dulu. Tinggal masukin rumus aja sih. Jadi masukin rumusnya, R-nya tuh udah diketahui tadi, R-nya required return yaitu 14%, tinggal dimasukin rumus, dapat 3,43. Nah, terus tinggal dikali aja deh OCF, dikali PV/IVA, dikurang initial outlay.
Nah, initial outlay itu apa? Itu tuh biaya yang kita keluarin waktu pertama kali. Jadi berarti kita kurangin dengan 900.000 karena di soal diketahui project cost-nya itu 900.000. Jadi tinggal 272.400 dikali 3,43 dikurang 900.000. Udah begitu aja sih. Pokoknya caranya kayak gitu. Dan untuk yang base case-nya juga tinggal OCF yang di sini, OCF untuk base case dikali PV IVA dikurang 900.000. Ada yang mau ditanyain? Dan ini cuma untuk keterangan-keterangan aja sih. Jadi kan kalian juga udah belajar kan kalau misalnya negatif, maka proyeknya itu nggak layak dikerjain, nggak diterima. Sedangkan kalau NPV-nya positif, maka proyeknya boleh diterima. Oh, ini lupa. Layak diterima gitu. Jadi key takeaway-nya apa di soal ini? Yang penting kalian tuh bisa ngitung, bisa nentuin ininya, yang unit sales-nya, price-nya, VC per unit, dan FC-nya. Jangan sampai salah, jangan sampai kebalik juga. Kalau yang ingat kalau cost kan biaya, ngurangin income. Jadi kalau misalnya base case dalam keadaan ekonomi yang bagus, berarti ini tuh cost-nya itu lebih rendah. Jadi makanya cost-nya turun kalau di base case. Dan kebalikannya, dan ini kebalikan dengan sales dan price-nya. Kan kalau misalnya base case keadaan ekonomi bagus, berarti kita ngarepinnya unit yang terjual dan harga yang dijual itu lebih tinggi kan. Jadi makanya ditambah gitu. Terus nanti tinggal hitung OCF-nya didapat dari net income tambah depre, terus tinggal dimasuk-masukin aja dari sini. Terus habis itu udah dapat OCF, terus dikali di present value in dulu, terus baru dikurangin cost yang kita keluarin, ya udah dapet ya NPV. Gitu. Ada yang mau tanyain atau mau lanjut yang B? Oke, gue lanjut B ya. Nah, kalau yang B ini ditanyain sensitivity. Jadi seberapa sensitifnya dengan variabel yang dirubah gitu kan. Nah, di sini tuh dia pengen tahu kalau misalnya variabel cost-nya dirubah, OCF-nya itu seberapa sensitifnya sih terhadap OCF gitu. Oleh karena itu, kita harus nentuin jadi skenario 1 dan skenario 2, yaitu pada variable cost. Nah, dia tanya at base case-nya. Di base case kan 200. Ya udah kita tinggal, oh ya, di soal kan diketahui 200. Terus ini kayak gue lupa nulis deh. Biasanya dikasih tahu lagi nanti variable cost yang kedua tuh 250 gitu. Jadi dengan 200 sama 250 perbedaannya OCF-nya gimana sih, sensitivity analisisnya gitu. Dengan asumsi yang lain itu sama, variabelnya sama, yang berubah cuma variable cost-nya doang. Nah, ya udah, ini yang sales price dan fixed cost itu pakai yang udah diketahui di soalnya, yaitu di base case-nya. Jadi 2.350, 230, 400, 400, dan 150.000. Dimana cuma VC-nya doang yang beda. Terus karena dia nanya OCF to the variable cost, maka kita harus nyari lagi OCF-nya. Ini juga sama kayak soal yang tadi sih, tinggal cari net income tambah depre-nya untuk nemuin OCF-nya. Gimana dapat net income-nya? Sama juga, tinggal sales kurang cost yang ada dikurang depre, dapat EBIT, nanti dikali tax-nya, terus dikurangin hasil bersihnya yaitu net income 92.400. Ini untuk skenario 1. Dan untuk skenario 2 yang berubah juga cuma variable cost-nya, yaitu jadi 587.500. Dan ini net income-nya 14.850. Terus dia nanya OCF to VC-nya berapa sih? Jadi tinggal kita selisihin aja. Jadi OCF yang pertama dikurang OCF yang kedua dibagi VC yang satu dikurang VC yang kedua gitu. Kayak gitu aja. Terus habis itu ini hasil jadi minus 1.500.
Sebetulnya ini terserah sih mau kalian dari yang OCF 2 dikurang OCF 1 atau OCF 1 dikurang OCF 2 terserah. Kayak dia cuma pengen tahu sensitivity analisisnya. Paling nanti tinggal tulis minusnya dihilangin sih kalau bisa. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Sama aja pokoknya dia cuma pengen tahu angkanya doang, sensitivity analisisnya. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Kalau nggak ada, gue lanjut ya. Sorry mau tanya dikit, boleh nggak? Ya. Ini dia tanya what's the sensitivity itu perlu dijelasin gitu nggak, kayak diinterpretasi gitu, atau cuman tulis OCF to change in VC doang gitu? Paling sih kalau mau ditambahin penjelasan gini aja sih, kayak dengan variable cost-nya naik 50 misalnya ini mata uangnya $50 ya. Misalnya dengan kenaikan $50 per unit, maka perubahan OCF-nya terhadap VC itu berubah 1551 gitu. Kayak gitu-gitu aja sih. Oke, thank you. Ya. Ada lagi nggak? Atau gue lanjut boleh? Oke, gue lanjut ya. Kalau soal kedua ini, soal ketiga 1C, ini tuh ditanyain dengan proyeksi dari base case, berapa sih cash-nya, accounting-nya, dan financial break-even-nya gitu kan. Nah, ini juga gampang, tinggal kalian hafalin rumusnya aja. Ini tuh rumusnya kalau untuk accounting, rumusnya kayak gini. Fixed cost dikali 1 dikurang tax ditambah depresiasi dikurang depresiasi kali tax dibagi price dikurang variable dikali 1 kurang tax. Begitu juga untuk cash break even juga tinggal masukin rumus aja. Dan untuk financial juga tinggal masukin rumus aja. Jadi dari yang kita ketahui tuh kita masukin aja. Jadi kayak fixed cost-nya kan 150.000, jadi 150.000 dikali 1 kurang tax, taxnya berapa? 34%, jadi 1 kurang 34%. Lalu ditambah deprenya kan dia bilang 180.000, ya udah ditambah 180 dikurang depresiasi kali tax, jadi 180.000 dikali 34%. Terus dihitung semua, terus dibagi price per unit kan tadi 400 per ton, jadi 400 dikurang 200 dikali 1 kurang tax gitu. Begitu juga untuk cash. Bedanya apa? Kalau accounting itu kan dia accounting ngitung merecognize depresiasi, makanya dia ada ditambah depresiasi. Sedangkan depresiasi itu kan bukan komponen cash. Jadi makanya untuk rumus yang cash break even dia nggak menghitungin deprenya, jadi tambah 0 gitu. Bedanya itu doang sih. Terus kalau financial ini yang paling lebih ribet aja sih dibanding accounting sama cash, karena dia harus ditambah OCF-nya. Jadi makanya kita harus ngitung OCF-nya dulu, baru dapat deh nilai di financial break even-nya gitu. Ini sama sih, tinggal masukin aja sama OCF yang tadi kita udah hitung di nomor 1A. Karena dia nanya base case-nya, jadi kita masukin OCF yang di base case. Begitu. OCF yang di base case itu yang tadi yang 272 ini. Jadi kita tinggal masukin 272 gitu. Terus nanti tinggal dihitung, terus dimasukin dapat jadi 2.300. Terus soal terakhir itu operating leverage. Jadi operating leverage itu berapa sih kalau di base case skenario. Nah ini again ini masukin rumus aja sih. 1 ditambah fixed cost dibagi operating cash flow. Fixed cost-nya kan tadi fixed cost-nya kan 150.000. Terus OCF di base case kan tadi 272. Jadi tinggal dibagi dapat deh 1,55. Kayak gitu sih untuk nomor 1. Ada yang mau ditanyain nggak?
kalau misalnya ada yang bingung kenapa sih rumusnya 1 ditambah fixed cost dibagi operating cash flow, karena itu balik lagi ke arti dari operating leverage itu. Jadi operating leverage itu tuh, kenapa sih kita harus ngitung operating leverage? Itu karena dia itu pengen tahu perusahaan itu bisa dapat untung berapa dengan memanfaatkan biaya fixed cost-nya ini. Jadi kemampuan dia mendapatkan laba yang lebih baik dari biaya tetap. Jadi makanya pakai fixed cost dan operating cash flow gitu. Tapi pokoknya sih tinggal masukin rumus aja sih, gitu intinya. Gitu. Ada yang mau ditanyain atau gue boleh lanjut aja? Oke, gue lanjut ya. Kalau soal yang kedua, itu sebetulnya juga, ini soal kedua juga gampang. Ini pokoknya dia tuh lebih ke kayak statistika gitu sih. Jadi lebih nanya-nanya tentang returnnya berapa, standar deviasinya berapa, terus kalau standar deviasi untuk portfolionya tuh berapa gitu. Dan ini tinggal masukin rumus aja juga. Jadi ini tuh kan diketahui ada stok FRLL dan NFLL. FRLL tuh tidak bayar dividen, sedangkan stok NFLL itu bayar dividen. Terus diketahui ini historical datanya selama 4 tahun. Terus ditanyain berapa sih AAR dan GAR. AR itu arithmetic account, bentar, gue lupa. Arithmeticnya, terus kalau GAR tuh geometriknya. Jadi ditanyain return dari arithmetic dan return secara geometrik gimana gitu. Nah, kan ini sebenarnya udah belajar ya kalau nggak salah di statistika. Kalau di AAR itu pokoknya rumusnya tuh kalau AR tuh ngitung rata-rata kayak biasa. Jadi tinggal hitung return 1 tambah return 2 tambah return 3 dibagi berapa banyak yang kita hitung. Kalau misalnya kita hitung returnnya 3, jumlahnya 3, maka N-nya kita kasih 3. Sedangkan kalau geometrik karena dia lebih merata gitu, jadi makanya rumusnya agak lebih ribet. Jadi nggak rumusnya kayak pokoknya GAR itu lebih ribet. Jadi 1 ditambah R dikali 1 tambah R2 dikali sampai 1 tambah Rn dipangkatin 1 per N dikurang 1. Nah, ini jadi kuncinya di sini adalah harus tahu rumusnya. Kalau aritmetik tuh rumusnya ini, dan kalau geometrik tuh rumusnya ini. Dan kita harus tahu return dari stok yang kita mau hitung rata-ratanya ini, aritmetik dan geometriknya. Kalau untuk FRLL, kita harus ngitung returnnya kan, jadi tinggal dihitung aja sih. Karena dividennya nggak ada, maka kita nggak usah ngitung dividennya, jadi tinggal ngitung price-nya aja. Jadi dari 2017 ke 2018, berapa sih kenaikannya? Jadi kan tinggal 1.500 dibagi 1.000 dikurang 1, jadi 50%. Begitu juga untuk di ke bawahnya. Jadi maksudnya 50% adalah dari tahun 2017 terjadi kenaikan 50% harga di stok FRLL. Jadi makanya harganya jadi 1.500 gitu. Udah dapet returnnya, terus tinggal kita hitung deh AR-nya sama GAR-nya. R-nya tinggal masukin aja R1 tambah R2 tambah R3 per berapa banyak return yang kita mau hitung. Kalau di sini kan ada 3, makanya tinggal dibagi 3. Terus dapat deh 0,14 atau kalau mau dalam persen 14,2% gitu. Nah, itu juga sama kayak GAR, tinggal masukin rumus lagi, tinggal 1 ditambah return yang pertama yaitu 50% dikali 1 tambah return yang minus 20% dan dikali 1 tambah return yang 13%. Dipangkat 1 dibagi berapa banyak returnnya yaitu 3. Lalu dikurangin 1. Terus kalau untuk yang NFLL ini gimana sih cara ngitung returnnya? Cara ngitungnya adalah kalau ada dividen,
Jadi sebetulnya rumusnya itu sama sih kayak gini. Jadi price tahun price 2 dikurang price 1 ditambah dividen, terus ini dikurung paling gede, terus baru dibagi semuanya itu dibagi price pertama, kayak gitu rumus. Kayak gitu. Jadi karena ini karena price-nya kan sama tuh, jadi 0. Jadi ini sebenarnya cuma bagi dividen dibagi harga sebelumnya. Jadi 100 dibagi 1000, makanya dapat 10%. Terus untuk return yang ini juga sama, yaitu 150 dibagi 1000, karena dibagi tahun sebelumnya. Dan yang 200 dibagi 1000. Jangan lupa, jangan salah, nanti jangan bagi di tahun yang pertama, tapi baginya di satu tahun sebelumnya, karena kita pengen tahu return per tahunnya. Makanya kita baginya itu di tahun sebelumnya, bukan tahun waktu awal diketahui di soal. Terus kalau udah dapet, ya udah tinggal hitung kayak tadi lagi aja. Ini, bentar. Tinggal hitung kayak ini lagi. Jadi return 1 tambah 2 tambah 3 dibagi berapa banyak ya. Jadi 10% ditambah 15% ditambah 20% dibagi 3, 0,15. Dan untuk yang GAR, yang geometrik juga sama. Tinggal 1 tambah R1 tambah 1 tambah R2 dikali 1 tambah RN dikali 1 tambah R3. Dipangkatin 1 per 3, karena di sini ada 3, terus dikurangin 1. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Atau lanjut aja? Ya udah, gue lanjut ya. Nah, soal kedua ini ditanyain, kalau misalnya di tahun 2020 lu tuh punya duit 100 juta. 100 juta di stok FRLL dan 180 juta di NFLL. Lalu ada 3 skenario, ada resesi 35%, terus normal 50%, dan boom 15%. Dalam krisis kita berekspektasi kalau return yang kita bisa dapatkan itu 5% lebih kecil dibandingkan return di normal kondisi. Dan kalau dalam boom circumstance, maka return yang kita harapkan 5% lebih tinggi dibandingkan return pada normal kondisi. Lalu ditanyain expected return dan standar deviasi untuk stok FRLL dan NFLL itu berapa, dan juga expected return untuk portfolio. Jadi di sini kita harus perhatiin kalau kita itu ngitung dua hal. Hal pertama itu kita hitung stok individunya untuk FRL dan NFLL, kita hitung return dan standar deviasi untuk masing-masing stok. Dan pertanyaan kedua, kalau misalnya kita invest dua-duanya, kita digabung jadi portfolio, ada FRL dan NFLL, berapa sih returnnya gitu. Jadi pertanyaan pertama itu lebih ke individu, dan pertanyaan kedua tuh secara gabungan portfolio. Lalu gimana sih cara ngitung expected return-nya untuk individual stock? Ini juga tinggal masukin rumus sih, tinggal ngitung return kayak biasa. Tapi sebelum itu, biar gampang, kita hitung semua dulu aja keadaannya dalam krisis, normal, dan boom. Jadi pas lagi ngerjain soal, kita langsung masukin angkanya aja gitu. Nah, di sini kan kita diketahui kalau misalnya krisisnya 35%, normalnya 50%, dan boomnya 15%. Stok FRLL kan di sini stok FRLL itu kan diketahui returnnya itu
10,52. Kita pakai return yang dari geometrik. Iya, return dari geometrik. Sebesar 10,52%. Terus dia bilang kalau misalnya boom kondisi boom itu nambah 5%, jadi tinggal ditambah 5%. Dan kalau krisis kurang dari 5%, jadi dikurang 5%. Untuk NFLL juga sama, tinggal pakai yang di return dari geometrik. Nah, ngitung dari geometrik 14,92% atau 0,14. Terus tinggal boomnya itu 5% dari normal dan krisisnya itu 5% kurang dari normal. Udah diisi kayak gini. Terus kita tinggal hitung return dari setiap stoknya. Gimana caranya? Ini rumusnya, yaitu price dikali return dari setiap kondisinya gitu. Untuk FRLL, jadi kita hitung jadi kita tuh kayak taking into account dari krisis, normal, dan boom, returnnya berapa sih gitu. Makanya kita hitung semua. Untuk krisis 35% dikali stoknya 5,52, dan untuk normal 50% dikali 10,52%, dan untuk boomnya 15% dikali 15,52%. Ini udah tinggal dikali, terus habis itu ditambahin semua. Dapatlah 9,52. Sedangkan untuk NFLL juga sama juga caranya, tinggal 35% dikali 9,93, terus ditambah 50% dikali 14,92, dan boomnya 15% dikali 19,93. Terus tinggal ditambahin deh. Ini kamu mau lihat caranya kayak gitu. Tambahin di total, dapat deh 13,93%. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, gue lanjut lagi ya. Lalu pertanyaan kedua kan expected rate, kan dia tanya expected return, dan pertanyaan kedua itu standar deviasi kan. Nah, standar deviasi kan kalau kita belajar waktu itu rumusnya kan akar dari varians. Makanya meskipun nggak ditanyain varians, tapi kita harus ngitung variansnya biar lebih gampang. Jadi makanya kita hitung dulu variansnya. Gimana cara hitungnya? Ini rumusnya. Jadi tinggal, ini P-nya tuh probability. Jadi cara ngitung variansnya gimana? Probability yaitu 35%. Ini gue giniin aja ya. Jadi 35% yang krisis dikali dalam kurung return yang diharapkan dari FRLL di krisis kan 5,52%. Dikurang expected return-nya yang udah kita hitung sebelumnya, yaitu 9,52%. Dimana 9,52-nya tuh dikuadratin dulu. Terus dikuadratin, terus baru dikurangin 5,52. Terus baru dikali 35%. Terus habis itu ditambah keadaan normal. Normalnya kan 50% dikali 10,5% dikurang 9,52%. Ini dikuadratin dulu. Terus baru yang boomnya sama, itu 15% dikali returnnya tuh 15,52% dikurang expected returnnya 9,52%. Angkat 2.
Ini, bentar. Nah, kayak gini jadi caranya. Untuk yang NFLL juga sama. Bedanya kalau misalnya NFLL pakai yang 9,93. Jadi tinggal 9,93 dikurang expected return-nya kan 13,93 ya. 93. Terus ditambah ininya itu 14,92 dikurang expected return-nya 13,93. Lalu ditambah yang boom-nya itu 19,93 dikurang expected return NFLL yaitu 13,93. Lalu jangan lupa dikuadratin. Udah gitu. Terus nanti ini tuh nanti hasilnya tuh sama. Jadi 0,00115 dan 0,00115. Terus karena variasinya sama, jadi tinggal standar deviasinya tinggal diakarin, akar varians, dapat deh 3,39%. Itu udah ngejawab bagian yang sini dulu, bagian yang ini. Terus dia kan nanya lagi, kalau misalnya portfolio, kalau misalnya digabung FRLL sama NFLL, return-nya berapa sih? Nah, karena portfolio itu kan digabung, maka kita harus kita harus tahu dong proporsi FRLL dan proporsi NFLL masing-masing itu berapa. Jadi makanya kita harus ngitung ininya dulu, stok FRL-nya berapa dan stok NFLL-nya berapa. Nah, ini di sini tuh ini berapa sih? Ini ya segitulah pokoknya 10 ada 100 juta ya ini kayaknya nggak kelihatan deh. Oh iya benar, 100 juta sama yang NFLL-nya 180 juta. Nah, ditotalin jadi 280 juta. Maka untuk cari proporsinya tinggal 100 juta dibagi 280 juta. Jadi 36% sama 64%. Nah, cara ngitung expected return-nya ini pakai rumus yang ini. Jadi proporsi FRLL dikali expected return FRLL ditambah proporsi NFLL dikali expected return NFLL. Jadi tinggal 36% dikali 9,52 ditambah 64% dikali 13,93. Dapatnya segini. Terus dia nanya lagi, dari dua stok ini, stok mana yang kita harus pilih? Nah, kita gimana cara ngitungnya? Kita tuh harus nyari stok yang return-nya lebih besar. Tapi kita juga jangan lupa standar deviasinya juga yang kecil. Karena kenapa gitu? Karena expected return kan semacam gain kita kan, gainnya, makanya kita harus milih gain yang lebih besar, makanya kita expected return yang lebih besar. Tapi jangan lupa kalau misalnya dengan gain yang lebih besar biasanya kan ada resiko yang besar juga kan, makanya kita harus memperhatikan resikonya. Nah, resiko itu tergambar dari apa? Resiko itu tergambar dari standar deviasi. Makanya kita perhatiin expected return dibandingkan dengan deviasinya berapa gitu. Dan kita maunya return-nya lebih besar dengan resiko yang masih bisa diminimalisir gitu. Makanya kalau misalnya ditanyain which stock do you prefer, itu jangan cuma lihat return-nya doang, karena kalau misal di sini kita lihat return-nya pasti kan kita milih NFLL kan, karena return-nya lebih gede. Tapi ternyata kalau dibagi dengan tapi ternyata dengan dibagi standar deviasinya dia juga ternyata dia juga lebih besar, jadi makanya kita pilih yang NFLL gitu. Tapi pokoknya ini kan karena deviasinya sama, makanya kita tinggal ngelihat return-nya mana yang lebih gede kan. Tapi kalau misalnya deviasinya beda, kita harus hitung juga, nggak bisa ngelihat dari return-nya doang gitu. Jadi karena di sini
return-nya lebih besar dengan memperhatikan standar deviasinya, maka kita pakai stok NFLL gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Gitu aja sih pokoknya untuk nomor 2. Jadi gue ulang lagi ya. Jadi di question 2 ini sebetulnya tinggal ngitung aja returnnya gimana, return dari stock price sama dividen. Rumusnya apa? Rumusnya itu ini. Jadi harga stok di masa sekarang dikurang harga stok di masa lalu ditambah dividen yang kita terima dibagi harga stok masa lalu. Jadi kita dapat returnnya masing-masing, lalu kita bisa ngitung aritmetik rata-rata secara aritmetik berapa dan rata-rata secara geometrik berapa. Ini tinggal pakai rumus ini aja. Terus kalau misalnya ditanyain return dari stok FRL dan stok dari masing-masing dan standar deviasinya berapa, ini tinggal hitung aja dengan kondisi-kondisi yang diketahui dari soalnya. Kondisi kan 35%, 50, dan 15. Terus kita hitung semua, kita jumlahin dapat returnnya. Terus kalau ditanya deviasi, berarti ingat kita harus ngitung variansnya dulu. Karena nggak mungkin bisa dapat, karena standar deviasi kan rumusnya akar dari varians, jadi harus hitung varians. Lalu jangan lupa juga, dia juga bisa nanya return secara portfolio, yaitu secara gabungannya. Terus nanti tinggal perhatiin proporsinya berapa. Itu. Terus kalau misalnya ditanyain stoknya yang lebih di favorable tuh yang mana sih? Kita harus bandingin return dan bandingin standar deviasinya. Jadi jangan bandingin return doang. Gitu. Itu aja. Kalau misalnya ada yang mau nanya, tinggal unmute aja ya. Gue pindah ke nomor 3. Oke, jadi untuk nomor 3 ini biasanya ditanyain WACC-nya. Dan biasanya diketahui soal sih. Jadi WACC itu apa? WACC itu tuh semacam rata-rata antara utang dan common stock. Biasanya WACC ini dipakai untuk apa? Nanti kalian belajar di IPM. Jadi kalau kita mau valuasi, khususnya valuasi DCF, itu nanti pakai present value gitu. Nah, terus required return-nya tuh yang kita pakai tuh dari WACC. Jadi WACC itu sama dengan required return yang biasa kalian temuin di soal kalau mau present value nilai bonds itu. Bedanya WACC di sini sama required return yang biasa kalian hitung di bonds, itu kalau required return itu kan hanya mengandung bonds aja. Kalau WACC ini weighted average, jadi kayak gabungan antara debt dan common stock gitu. Ini seperti biasa kita kalau untuk memudahkan daripada baca soalnya kan kayak kelihatan ribet, banyak banget angka gitu kan. Jadi makanya kita jabarin satu-satu, tulis diketahuinya. Jadi kan di soal diketahui kalau untuk debt-nya ini ada 10.000 bonds outstanding. Ini udah kita tulis 10.000. Lalu kuponnya 5%. Kuponnya 5%. Terus par value-nya 1.000. Ini selalu par value 1.000 sih. Jadi kalau misalnya kaliannya pas nanti ada soal terus nggak ada par value-nya, jangan panik, kayak ya udah tulis aja 1.000 gitu. Terus terms-nya 5 tahun. Dijual 90% dari par value dan payment-nya dibuat secara annual. Kalau secara annual gampang, tinggal sesuai soal aja kan. Kalau misalnya biasanya kan nanti dia kadang dirubah jadi semi annual. Nah, kalau semi annual itu kalian ingat lagi kan, kalau semi annual berarti maturity-nya itu bukan 5 tahun tapi 10 tahun. Dan kupon bonds-nya itu nanti dibagi 2. Iya, dibagi 2 gitu.
Ya gitu. Terus kalau misalnya kalian ada yang mau nanya kenapa maturity-nya dibagi 2 dan kupon dikali 2 dan kupon bonds-nya dibagi 2, itu sebetulnya karena ini sih ilustrasinya. Kan kalau misalnya pembayarannya dibuat per tahun, berarti kan kita terimanya setiap tahun, sekali dalam setahun. Tapi kalau pembayarannya semi annual, berarti kan kita terimanya dalam 1 tahun kita terima 2 kali kan. Makanya maturity-nya dikali 2 karena kayak periode yang kita terima jadi dikali 2 gitu kan. Karena dalam 1 tahun kita terima 2 kali. Nah, terus kenapa kuponnya dibagi 2? Karena kupon ini kan menggambarkan dalam per tahun. Nah, karena payment-nya dibuat semi annual, berarti ya untuk menggambarkan semi annual itu makanya harus dibagi 2 karena ada 2 kali dalam 1 tahun gitu. Makanya kuponnya dibagi 2. Debt. Nah, terus selanjutnya untuk common stock diketahui ada share outstandingnya 200.000 dan dijual harganya 60 untuk per share dan betanya 1,05. Terus ada preferred stock juga, share outstandingnya 20.000, dividennya $5 per stock. Oh, ini salah tulis. Terus selling price-nya atau harga di market yaitu dijual $90 per stoknya. Dan par value-nya itu terus ini diketahui juga di soal kalau risk premium-nya itu 7% dan risk free rate-nya 5%. Dan tax-nya di sini yaitu 34% gitu. Ini WACC-nya berapa gitu kan. Nah, mungkin biar gampang kayak kita ke rumusnya WACC dulu kali ya. WACC itu apa sih rumusnya gitu kan. Jadi biar tahu kita harus nyari apa aja gitu. Jadi ini rumus WACC-nya yaitu tadi kan gue udah jelasin kalau WACC itu proporsi antara debt dan common stock dan preferred stock kalau ada. Karena di sini ada 3, jadi kita taking input 3 semuanya. Jadi dengan proporsi masing-masing debt-nya berapa, proporsi common stock. Jadi cara ngitungnya pokoknya proporsi equity dikali return equity-nya, cost equity-nya. Lalu untuk preferred-nya juga gitu, preferred-nya proporsinya berapa dari total dikali return-nya. Dan untuk debt itu agak beda sendiri, yaitu proporsi debt-nya dikali cost of debt-nya dikali 1 kurang tax. Gitu. Ini rumusnya kayak gini. Berarti kan kalau misalnya ditanyain WACC, berarti kalian udah tahu dong harus nyari apa aja. Berarti kita harus nyari cost of, pertama kita harus nyari totalnya semua dulu deh, total debt, total common stock, dan total preferred stock untuk biar tahu proporsinya masing-masing. Setelah itu, setelah udah tahu proporsi masing-masing, berarti kita harus tahu masing-masing cost-nya. Jadi untuk cost equity berapa, cost preferred stock-nya berapa, dan cost debt-nya berapa, dan dikurangi 1 kurang tax gitu. Jadi ya udah, jadi di soal ini tinggal langkah-langkahnya untuk mendapat WACC itu. Jadi yang pertama kita tambahin semua market value-nya. Gimana caranya? Caranya adalah untuk debt, itu kan dia bilang dijual 90% dari par value. Berarti 90% dikali 1000 yaitu par value-nya, dikali berapa banyak bonds yang dia terbitkan gitu. Dia kan bilang dia terbitin 10.000. Jadi makanya 90% dikali 1000 dikali 10.000 bonds. Jadi dapat 9 juta. Nah, common stock-nya juga sama. Common stock-nya kan dia bilang dia nge-issue shares itu sebanyak 200.000, di mana harga setiap shares-nya itu $60. Jadi kalau misalnya market value total shares yang dia issue di pasaran tuh berapa sih? Berarti kan jadi tinggal 200.000 dikali 60 gitu. Nah, terus yang ketiga yaitu preferred stock. Preferred stock-nya juga sama, yaitu 90.000 dikali 2 kali 20.000. Kita nggak usah peduli par value-nya 100 karena kita udah tahu harga di pasar berapa.
Kalau soal tadi yang debt kan diketahuinya cuma 90% dari par. Jadi kita harus cari dulu nilai jualnya di pasar persatuannya itu berapa gitu. Udah dapat masing-masing debt, common stock, dan preferred stock, kita tinggal tambahin deh. Jadi 9 juta ditambah 12 juta, lalu ditambah 1,8 juta, dapat 22,8 juta. Nah, karena tadi tadi rumus web itu kan kita harus tahu proporsi masing-masing debt, common stock, dan preferred stock. Maka kita hitung bobot-bobotnya ketiga komponen ini. Jadi tinggal 9 juta dibagi 2,8 juta, terus kalau common stock-nya 12 juta dibagi 22,8 juta, dan untuk preferred stock 1,8 dibagi 22,8. Dan pastiin ini 100% gitu. Karena kan kalau nggak 100% bingung sisa dari mana gitu kan. Nah, udah dapat bobotnya masing-masing, terus kita sekarang cari cost of debt. Cost of debt nih agak ribet sih karena harus pakai pakai interpolasi. Tapi sebetulnya nggak susah amat juga sih. Jadi kita tinggal banding-bandingin aja. Pokoknya interpolasi itu sebetulnya banding-bandingin doang. Nah, pertama yang kita pengen tahu kan 900. Kenapa 900? Karena kan ini yang harga di pasarnya kan. Jadi kita pengen tahu kalau dengan harga pasarnya 900, rate-nya itu berapa sih? Rate YTM itunya berapa? Yield to market-nya berapa gitu. Gimana caranya kita bandingin? Nah, yang cara pertama yang paling gampang adalah kita pakai asumsi. Jadi jika asumsi YTM yang pertama itu gini, kalau misalnya value of bond-nya sama dengan par value, maka coupon rate-nya itu kita bisa pakai YTM-nya, maka YTM-nya itu sama dengan coupon rate gitu. Jadi asumsinya jika yield to market-nya sama dengan coupon rate, di mana di sini adalah coupon rate-nya itu 5%, ini 5%, maka nilai dari bonds-nya itu sama dengan nilai dari par-nya. Nah, kan kita udah tahu nih di soal kalau nilai par dari bonds-nya itu 1000. Jadi kita bisa dapat value of bond-nya 1000, value di pasarnya 1000. Nah, terus selanjutnya setelah kita tahu 5% dan X yang kita mau cari, kalau untuk nyari perbandingan maka kita harus nyari satu variabel lagi. Jadi kita misalin aja, ini terserah kalian sih. Kalau gue waktu itu ini gue ngisinya 7% gitu. Terus gimana cara tahu 918? Itu kita pakai rumus bond price yang dulu pernah belajar sebelum UTS kalau nggak salah ya. Jadi sebelum UTS tuh kan diajarin tuh cara ngitung bond price jika diketahui R-nya sekian berapa. Nah ini pakai rumus yang ini kan, future value dibagi 1 tambah R di pangkat T ditambah kuponnya dikali present value dari interestnya itu kan. Ya udah tinggal dimasukin. Kan kita tahu future value itu kan sama dengan semacam par-nya gitu kan, yaitu 1000. Terus R yang kita masuk dimisalkan ini 7%. Dan T-nya 5. Kenapa T-nya 5? Karena dia bilang terms dari bonds-nya itu 5 tahun. Jadi pakai 5. Ditambah 50. Kenapa 50? Karena ini nilai kupon. Kan kita tahu nih 5% kuponnya. Jadi 5% dikali 1000. Makanya dapat 50. Terus dikali R yang kita tadi masukin, kita misalin 7%. Kayak gini rumusnya. Terus nanti dapat deh 918. Nah, kalau udah tahu kayak gini, tinggal pakai perbandingan. Caranya kayak gini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kita tinggal bandingin aja. Jadi X dikurang 5% dibagi 7% dikurang 5% sama dengan 900 dikurang 1000
per 918 dikurang 1000. Jadi tinggal pakai perbandingan gitu, terus nanti tinggal diselesain aja persamaannya. Nanti pasti dapat kayak gini, 82 dikali X% dikurang 5% sama dengan 2. Terus nanti karena kita mau dapat X-nya itu berapa, nanti tinggal di apa ya namanya ini, pokoknya dipindahin kanan atau pindahin kiri gitu, terus dapatlah 0,0744. Terus kita kan pengen dalam bentuk persen, jadi tinggal 7,44%. Jadi udah deh kita dapat RD-nya 7,44% gitu. Nah ini untuk debt udah selesai nih. Sekarang kita ngitung cost of equity-nya. Gimana cara ngitung cost of equity-nya? Ini tuh cost of equity ini sama kayak CAPM. Nih, CAPM. CAPM, CAPM. Jadi risk free ditambah beta dikali return market dikurang risk free atau dikali risk premium. Nah, ini juga diketahui kan di soal. Diketahui di soal kalau di sini risk free-nya 5%. Jadi 5% ini biar gampang gini. Jadi 5% ditambah betanya, betanya tadi diketahui 1,05 dikali risk premium 7%. Terus dapat deh 12,35. Jadi ingat ya, RM dikurang RF itu sama dengan risk premium. RM itu sama dengan return market, return dari market, return dari market. Terus kalau udah tahu cost of dari equity-nya, dari common stock-nya, sekarang kita cari cost dari preferred stock. Gimana cara nyarinya? Ini rumusnya pakai ini, dividen dibagi price waktu PO-nya gitu. Nah, di sini kan dia bilang dividennya $5 per stok. Dan kita tahu stoknya jumlahnya kuantitinya 20.000. Jadi kita kali dulu 5 kali 20.000. Terus dibagi price P0 yaitu 90. Iya, dibagi selling price-nya 90. Dapat 555%. Ini bukan persen dia harus. Ini salah, ini bukan. Ya gitu. Nah terus tinggal dikaliin aja, terus dapat deh WACC-nya berapa. Jadi 52,30. Tinggal masukin rumus dari sini. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau gue ngomongnya kurang jelas gitu, atau ada yang masih belum bingung, atau ada yang masih bingung-bingung? Nggak ada ya? Ya udah. Oke, jadi lanjut ya. Nah, ini soal terakhir. Kalau yang chapter 18 sampai chapter 20 ini sebetulnya lebih nanya tentang operating cycle sih, tentang cash. Gimana sih perusahaan tuh ngelola uangnya, berapa lama dia nyimpen barangnya, jadi tentang operasi-operasi gitu, lebih mirip kayak PMO gitu sih. Nah, ini diketahui ini di soal ada 5 item, 3 item pertamanya
diketahui beginning dan ending. Beginning itu maksudnya kalau untuk inventory misalnya awal periode inventory-nya ada berapa banyak dan di akhir periode inventory-nya ada berapa banyak gitu. Terus kita rata-ratain, jadi beginning tambah ending dibagi 2, dapatlah segini. Nah, terus ditanyain inventory turnover-nya berapa dan inventory day-nya berapa. Sebetulnya ini tinggal masukin rumus aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngerti kenapa rumusnya kayak gitu, jadi tuh inventory turnover itu kan penjelasan itu berapa kali sih inventory itu terjual dalam 1 tahun gitu. Nah, terjual itu kan kalau inventory terjual itu kan melibatkan COGS. Makanya kita pembagi pertamanya itu dibagi atasnya ini numeratornya itu COGS dibagi inventory. Karena kita pengen tahu inventory yang terjual dalam 1 tahun berapa, jadi ngelibatin COGS. Jadi di sini 5,33 artinya dalam 1 tahun inventory kita tuh di gudang terjual sebanyak 5 kali gitu. Terus lalu dia tanya inventory day atau inventory period. Nah, inventory period itu ditanyain, jadi dalam 1 tahun itu berapa lama waktu yang dibutuhkan, kayak lebih waktunya itu berapa lama untuk mengganti inventory baru. Nah, jadi bedanya apa kalau inventory turnover tuh berapa kali, jadi lebih ke frekuensinya kayak berapa kali, dan kalau period tuh kalau sekali ganti tuh berapa lama waktu yang dibutuhkan gitu. Nah, jadi makanya kita tinggal, karena kita pengen tahu berapa lama yang diganti dalam 1 tahun, makanya rumusnya 365 dibagi inventory turnover-nya itu. Itu sih untuk inventory. Nah, AR. Kalau AR itu, kalau misalnya account receivable turnover, itu dia pengen nanya, dia pengen tahu berapa kali sih penjualan secara kredit dikonversi ke cash gitu. Makanya dia pakai pembagi atasnya itu pakai credit sales. Credit sales dibagi account receivable, dibagi rata-ratanya. Kayak gini, jadi 89.000 dibagi. Nah, dibagi rata-rata account receivable. Kayak gitu. Nah, terus period ini juga sama kayak inventory period. Jadi, misalnya sekali nge-convert itu berapa lama waktu yang dibutuhkan, yaitu 30 hari. Gimana caranya? 365 dibagi AR turnover-nya gitu. Terus soal ketiga kan dia nanya AP turnover-nya berapa, account payable turnover-nya berapa. Nah, ini kalau artinya apa account payable itu berapa kali perusahaan itu membayar tagihan kreditnya. Kan account payable kan bayar utang ya. Jadi berapa kali sih dia bayar tagihan kredit dalam 1 periode. Rumusnya jadi COGS dibagi account payable. Dan account periodnya ini lebih ke berapa lama dia sekali dia bayar kreditnya itu. Ini di sini 50 hari. Caranya juga sama, tinggal 365 dibagi turnover-nya gitu. Terus dia nanya lagi operating cycle-nya berapa dan cash cycle-nya berapa. Nah, operating cycle ini itu kan maksudnya dia nanya siklus. Maksudnya siklus itu jadi dari dia beli inventory sampai inventory yang dia beli terjual itu berapa hari gitu. Itu operating cycle tuh intinya gitu, nanya dari yang gue beli bahan mentah sampai bahan mentah ini jadi barang jadi dan bisa siap dijual tuh berapa lama gitu. Makanya rumusnya itu tinggal inventory period ditambah account receivable, karena kan definisi operating cycle tuh waktu yang diperlukan untuk beli inventory dan mendapat cash dari penjualan inventory itu. Jadi tinggal ditambah aja dia period, yang inventory period sama AR period. Jadi 68 ditambah 30, jadi 98. Terus untuk cash cycle ini dia artinya itu waktu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan dari dia nerima cash dari penjualan inventory dan ngebayar inventory-nya itu.
lebih berkaitan dengan cash-nya itu, pokoknya berapa lama dia terima cash dan cash yang dia terima tuh bayar inventory yang dia beli waktu dia beli inventory gitu. Jadi makanya tinggal ditambahin cash cycle ditambah account payable. Jadi cash cycle-nya berapa tuh? Oh salah, ya tinggal dikurangin aja operating cycle dikurang AP period. Jadi 98 dikurang AP periodnya itu 50 hari. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Jadi recap dulu ya. Jadi kalau operating cycle ini lebih kayak dari inventory yang dia beli sampai inventory-nya kejual, sampai dia punya cash itu berapa hari sih yang dibutuhkan dari dia beli sampai kejual lagi inventory-nya. Sedangkan kalau cash cycle ini lebih ke waktu yang dia berapa lama sih waktu dia ngebayar inventory, waktu dia beli inventory sampai dia bisa terima cash dari penjualan inventory-nya gitu. Ya mirip-mirip gitu sih, karena cash cycle tuh termasuk dalam operating cycle, jadi makanya tinggal dikurangin aja operating cycle dikurang AP period gitu. Soalnya di dalam operating cycle ada cash cycle, jadi makanya cash cycle tuh operating cycle dikurang AP. Gue lanjut ya, kalau nggak ada yang nanya. Ini kalau yang kedua ini atau yang B itu tuh dia nanya PT Freshcare itu lagi menganalisis apakah kebijakan yang baru ini cocok nggak sih untuk perusahaan, perlukah dia terima atau enggak dari new policy ini gitu. Nah jadi kalau misalnya dia lagi ada, kalau misalnya kalian ketemu ada soal kayak gini, kita terima atau enggak kebijakan ini, itu kan sebetulnya berkaitan dengan NPV. Jadi kita pengen tahu kalau misalnya kita terima kebijakan baru ini akan merugikan kita atau menguntungkan kita gitu kan. Makanya kita pengen tahu nilai di masa sekarang ini, makanya kita pakai NPV gitu. Dan kita udah tahu juga NPV, kan kita juga udah belajar tuh NPV itu kan kalau misalnya positif berarti kan dia akan mengenerate cash, mengenerate keuntungan bagi kita, jadi makanya kita terima. Sedangkan kalau negatif berarti kan kita rugi, jadi makanya jangan terima gitu. Dan kita juga tahu NPV itu kan sebetulnya rumusnya benefit dikurang cost kan. Kita harus tahu benefit yang kita terima berapa dan cost yang kita keluarin berapa dari new policy yang kita mau terapin ini, dari yang kita mau terima ini. Nah, benefitnya ini terkait dengan cash flow, jadi dengan cash yang kita terima. Makanya kita hitung cash flow dari current policy itu berapa dan cash flow dari new policy berapa. Ini diganti dulu. Caranya gimana? Tinggal ngitung kayak ngitung keuntungan aja sih. Jadi price dikurang cost. Karena ini per unit, maka jangan lupa dikaliin total unitnya. Jadi dapat 200.000. Jadi 100 dikali 4.000 dikurang 50 kali 4.000 dapat 200.000. Dan kita pengen tahu cash flow kalau kita nerapin new policy berapa sih gitu kan. Jadi makanya 105 dikali 4.200 dikurang 50 dikali 4.200 dapat segini 231. Nah, setelah udah tahu cash flow dari masing-masing policy, sekarang kita hitung pertumbuhannya berapa incrementalnya. Karena new policy-nya lebih tinggi, maka incrementalnya positif kan. Jadi 231 dikurang 200 dapat 31.000. Terus kita present value in. Kenapa kita perlu present value in? Karena new policy ini kan terjadi di masa depan, bukan terjadi di masa sekarang. Karena di masa depan dan kita ini misalnya lu itu PT Freshcare ini kan lagi
lagi bingungnya sekarang kan, jadi makanya kita perlu present value in, kita perlu tarik nilai pertumbuhan cash flow itu kalau di masa sekarang pertumbuhannya tuh jadi berapa gitu. Nah, makanya kita present value in. Gimana cara present value-nya? Itu tinggal cash flow yang di masa depan dibagi return kan, dibagi required return, dibagi R itu. Dan di sini kan diketahui returnnya 3%. Ya udah tinggal dibagi aja. Incremental cash flow-nya 31.000 dibagi 3%. Ini kita udah tahu nih benefit yang kita dapat kalau misalnya kita terima new policy itu kita dapat 1 juta gitu. Tapi kan kita harus bandingin dengan cost yang kita keluarin kan, supaya bisa tahu kita untung atau enggak sih, supaya NPV-nya positif atau enggak sih gitu kan. Makanya kita sekarang hitung cost-nya. Gimana cara ngitung cost-nya? Ini ada rumusnya juga, jadi tinggal dimasukin aja. Jadi P-nya itu P yang lama dikali quantity, jadi 100 kali 4.000 ditambah variable cost atau cost-nya aja, karena di sini cuma diketahui cost, ya udah VC itu sama dengan cost yang lama yaitu 50.000 dikali quantity strip ini tuh quantity yang baru, jadi 4.200 dikurang 4.000, lalu ditambah quantity yang lama yaitu 4.000 dikali cost yang baru dan dikurang cost yang lama. Jadi dikali 50 dikurang 50. Jadi 0 sih sebetulnya. Ya udah gitu. Terus jadi dapat cost-nya itu 410.000. Terus ya udah deh, kita udah dapat cost-nya dan kita udah dapat benefit-nya. Kita tinggal kurangin aja. Jadi sejuta dikurang 400.000, dapat 600.000. Dan karena ini positif, maka kalau mau nambah keterangan tinggal berarti ini menguntungkan, jadi maka proyek new policy ini boleh diterima oleh perusahaan gitu. Terus ini lanjut ke soal terakhir ya. Soal terakhirnya itu diketahui kalau Tractonic Store itu punya stoknya itu nge-pile up stoknya itu 300. Dan ini cuma keterangan biasa sih, pokoknya stoknya di-plate each week dan di reorder kembali. Lalu dia bilang kalau carrying cost-nya per phrase ini tuh 41 per tahun dan fixed order cost-nya itu 95. Berapa sih carrying cost-nya, total carrying cost-nya, dan restocking cost-nya itu berapa? Terus perlu nggak sih si Tractonic itu increase or decrease ordernya? Tentukan optimal inventory. Jadi kayak optimal dia nyimpen inventory harusnya berapa gitu. Nah, ya udah tinggal kita masukin rumus carrying cost-nya. Carrying cost tuh kan yang kita tahu carrying cost per unit, tapi dia pengen tahu carrying cost total, jadi tinggal dikaliin aja 41 salah 300-nya dibagi 2 dulu baru dikali 41 gitu. 6.150 dolar. Terus dia nanya kalau restocking berapa biayanya kalau nge-restock kembali. Ini juga pakai rumus tinggal berapa kali dia sering order, yaitu 52 kali, dan sekali order berapa sih cost-nya 95 dolar, maka tinggal dikali total order cost-nya 95 kali 52. Dapat 4.940. Terus ini kita udah dapat nih untuk pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Terus dia nanya lagi, dia perlu nggak sih meningkatkan penyimpanan inventory-nya, inventory yang sekarang tuh udah optimal atau belum gitu kan. Nah, untuk menjawab itu, kita harus ngebandingin nih item yang kita gunain, yang biasa kita simpen, yaitu 300 ini, sama nggak sih dengan EOQ. EOQ ini apa? EOQ ini
EOQ itu optimal order atau optimal quantity yang bisa kita simpan supaya meminimisasi logistik cost-nya gitu. Jadi kayak optimal order yang harus kita miliki itu berapa optimal supaya kita nggak rugi gitu. Ternyata setelah kita bandingin, jadi kita harus ngitung EOQ-nya dulu kan. Pakai apa rumusnya? Itu pakai rumus yang pernah dipelajarin juga kan, rumus EOQ. Jadi akar dari, gue tulis di sini aja ya. Jadi 2 dikali frekuensi order, ini rumus EOQ, dikali number of item, fixed order cost-nya, bagi carrying cost. Lalu setelah dibagi terus diakar. Jadi kayak gini pokoknya. Kayak gitu. Jadi 2 dikali frekuensi order dikali number of item used dikali fixed order cost dibagi carrying cost lalu diakar hasilnya. Terus dapat 268. Terus jadi kita bisa kesimpulan kan ternyata number of item yang biasa kita sering simpan oleh toko tektonik ini lebih gede nilainya dibanding yang seharusnya, yaitu 268. Jadi ini tuh belum optimal. Karena optimalnya itu 268, sedangkan yang sering kita simpan itu 300 kan kebanyakan. Jadi makanya kita harus menurunkan size-nya ini. Gitu. Terus kalau yang ini sih cuma tambahan doang. Kalau misalnya dia tanya berapa banyak order yang dia lakuin, berapa banyak order yang dia lakuin per tahunnya, itu tinggal ini rumusnya. Jadi optimal, jadi number of item used dikali frekuensi order dibagi EOQ-nya gitu. Item used dikali frekuensi order dibagi EOQ-nya. Gitu. Udah sih gini aja. Ini udah mencakup semua materi kalian untuk UAS nanti, UAS MK. Ada yang mau ditanya nggak? Sebetulnya udah selesai. Kayak gini aja. Ada yang masih bingung nggak dari nomor 1 sampai nomor 4 ini? Dari question 1 sampai question 4. Kak, izin tanya. Iya. Apaan sih, Kak? Kalau yang nomor 1 tadi kan ada salvage value-nya tuh, Kak. Terus realisasi dari salvage value-nya nanti bakal gimana ya? Oh, yang question 1 ini ya? Iya. Oh iya, dulu gue diajarinnya kalau untuk ngitung ini, salvage value-nya itu diabaikan aja. Jadi untuk investment ini tinggal 900 dibagi 5 itu. Karena di sini dia ini soalnya juga ini sih, karena di soal dikasih tahu kan depresiasinya tuh straight line to zero, jadi emang nilai akhirnya tuh zero, jadi berarti kan salvage value-nya tuh sebetulnya nggak ada, jadi di sini kayak cuma pengecoh doang. Makanya tinggal 900.000 dibagi 5, makanya 180.000. Gitu. Dan juga di sini diketahui juga sih, jadi nggak usah hitung lagi juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, thank you, Kak.
Ada lagi yang mau nanya? Gue recap lagi ya dari ini semua babnya. Intinya tuh pokoknya setiap soal tuh kan punya rumusnya masing-masing tuh. Jadi pokoknya kalian jangan ketukar-tukar aja rumusnya, di bab ini rumus yang dipakai apa, bab itu rumus yang dipakai apa gitu. Dan jangan takut nanti ngerjainnya karena sebetulnya gampang sih, karena tinggal masukin rumus aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya, kayak maksudnya kayak nggak punya banyak waktu untuk belajar, yang penting tahu aja sih rumus-rumusnya apa aja gitu. Pasti bisa sih. Ini nggak ada lagi yang nanya ya, berarti gue tutup aja kali ya. Oke Kak, thank you Kak.